Di sini yang pertama yaitu ada pengertian peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya hal ketika ada dua atau lebih kejadian. Di bagian pertama yaitu ada beberapa peluang kejadian majemuk yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kejadian saling lepas, yang kedua ada kejadian tidak saling lepas, ketiga ada kejadian saling bebas, dan keempat ada kejadian tidak saling bebas. Selanjutnya ada peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan dan biasa ditemukan di matematika. Rumusnya adalah P A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Berikut adalah diagram Venn-nya. Oke, di sini ada contoh soal peluang kejadian saling lepas. Di sini soalnya dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang muncul angka berjumlah 3 atau 9? Langsung aja kita jawab. Satu dadu itu kan ada 6 sisi. Dan di sini soalnya yaitu dua buah dadu, berarti NS. NS-nya yaitu 6 pangkat 2 sama dengan 36. Di sini A yaitu munculnya angka berjumlah 3. Angka berjumlah 3 yaitu ada 1 sama 2 dan 2 sama 1. Berarti NA-nya sama dengan 2. Dan di sini B yaitu angka berjumlah 9. Angka berjumlah 9 yaitu ada 5 sama 4, 4 sama 5, 6 sama 3, dan 3 dan 6. Berarti NB-nya itu sama dengan 4. Langsung aja kita jawab. Jadi peluang munculnya angka berjumlah 3 atau 9 yaitu P A irisan B sama dengan PA plus PB sama dengan NA per NS tambah NB per NS. NA-nya itu udah kita ketahui yaitu 2 per NS-nya itu 36 ditambah 4 per 36 sama saja 6 per 36. Bisa kita sederhanain jadi 1 per 6. Ini hasilnya. Lalu berikutnya ada peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, peluang kejadian tidak saling lepas ini merupakan penjumlahan masing-masing peluang dan dikurangi dengan peluang irisan kedua kejadian. Rumusnya ini peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Dan berikut adalah diagram Venn dari kejadian tidak saling lepas. Berikut ini adalah pembahasan contoh soal tadi. Nah, kita tahu kan satu set kartu bridge ini jumlah kartunya adalah 52 kartu. Maka NS kita dapat 52. Lalu A adalah kejadian muncul kartu hati, di mana kartu hati ini dalam satu set kartu berjumlah 13. Maka kita dapat NA-nya adalah 13. Lalu yang B adalah munculnya kartu as. Banyak kartu as di kartu remi atau bridge itu ada 4, sehingga kita dapat NB-nya 4. Lalu A irisan B merupakan irisan kejadian A dan B, di mana kartu A simbol hati dalam kejadian ini berada pada daerah irisan itu. Maka kita dapat NA irisan B itu berjumlah 1. Nah, maka ditanyakan peluang terambil kartu A satu hati. Maka rumusnya ini kan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Rumus kalau kita jabarin lagi kan rumus peluang itu NA per NS. Lalu kita masukin aja NA-nya 13, NS-nya 52 ditambah NB-nya, di sini kita tahu punya NB-nya sebanyak 4, maka 4 per 52 dikurang yang tadi irisan 1 per 52. Tinggal kita jumlahin, kita dapat hasilnya 16 per 52. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi 4 per 13. Peluang kejadian majemuk saling bebas. Pengertiannya yaitu dua kejadian saling bebas adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Rumusnya yaitu PA gabungan B sama dengan PA kali PB. Dan ini adalah contoh soal dari kejadian saling bebas. Dilihat dari soal yang tadi, kita bisa mendapatkan bahwa NS-nya adalah 6 dari total mata dadunya. Dan
Yaitu kejadian A-nya itu munculnya angka genap. A-nya itu adalah angka 2, angka 6, dan 4. Lalu NA-nya sama dengan 3. Maka dari peluang A kita dapat 3/6. Lalu yang kejadian B, munculnya angka prima ganjil. Angka prima ganjil ada 3 dan 5. NB-nya 2, maka peluang B-nya menjadi 2/6. Selanjutnya, peluang munculnya angka genap pada dadu pertama dan angka prima ganjil pada dadu kedua. Kita bisa menggunakan rumus ini menjadi PA dikali PB sama dengan 3/6 dikali 2/6 sama dengan 6/36. Bisa dikecilkan lagi menjadi 1/6. Peluang kejadian majemuk tidak saling bebas. Peluang kejadian majemuk tidak saling bebas adalah penjumlahan masing-masing peluang dan dikurangi dengan peluang irisan kedua kejadian. Rumus P, A, dan B sama dengan PA dikali P, B setelah A. Lalu untuk pembahasan contoh soal peluang majemuk tidak saling bebas, ini kan ada bola warna kuning sama biru, bola biru berjumlah 7, bola kuning berjumlah 5. Maka total terdapat 12 bola dalam kantong tersebut, sehingga kita dapat NS-nya 12. Nah, yang pertama kejadian A, terambil bola biru, yaitu NA-nya sebanyak 7, karena bola biru berjumlah 7. Maka kita cari peluangnya. A adalah N kejadian A per NS, NA-nya 7 per 12. Maka kita dapat untuk kejadian A ini peluang A kita dapat 7/12. Lalu selanjutnya untuk kejadian B, terambil bola kuning setelah terambil bola biru, maka kita dapat NB-nya 5. Maka peluang B adalah NB per NS, yaitu 5/11. Kenapa per 11? Karena sebelumnya sudah terambil 1 bola, maka 12 dikurang 1, jadi sisa 11 NS-nya. Kita dapat untuk kejadian B ini 5/11. Maka yang ditanyakan peluang terambil bola berturut-turut biru lalu kuning. Maka peluangnya adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A. Di sini kita udah tahu peluang A-nya 7/12 dikali peluang kejadian B setelah A, yaitu 5/11. Tinggal kita kali, hasilnya dapat 35/132. Rangkuman. Yang pertama, peluang kejadian majemuk terdiri dari peluang kejadian lepas dan bebas. Yang kedua, peluang kejadian majemuk adalah kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari 1 kali sehingga menghasilkan kejadian baru. Yang ketiga, terdapat 4 rumus yang berbeda di setiap jenisnya. Yang keempat, terdapat beberapa jenis kejadian yang disebut sebagai kejadian majemuk. Berikut adalah kesimpulan. Kejadian majemuk adalah rangkaian beberapa kejadian yang dihubungkan dengan kata hubung dan atau dilambangkan dengan